Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga atau buffer, khusus bagian mencari pH penyangga setelah ditambah asam, basa, atau air. Air di sini dia berfungsi untuk pengenceran ya. Ingat tadi, penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH. Kemudian, pada penyangga ini, komponennya terdiri dari asam dan basa, di mana salah satunya ini merupakan senyawa lemah dan satunya merupakan konjugasinya. Kemudian, ketika ditambah asam, asamnya ini akan bereaksi dengan basanya. Kemudian, ketika ditambah basa, maka di sini basanya akan bereaksi dengan senyawa asamnya. Untuk penyangga yang bersifat asam dan penyangga yang bersifat basa, itu rumusnya sama seperti di materi sebelumnya ya. Kemudian, ketika ditambah air, ini artinya terjadi pengenceran. Di mana pada pengenceran ini, mol yang diperoleh ini sama. Artinya, pada perhitungan konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-nya, ketika nilai molnya sama antara sebelum ditambah air dan sesudah ditambah air, maka nilai konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-nya itu sama. Sehingga di sini, larutan penyangga ketika ditambah asam, basa, maupun air, ini kita peroleh nilai pH tetap atau berubah sangat sedikit. Selanjutnya bisa kita lihat untuk contoh soal, seorang siswa mencampurkan 200 ml larutan asam asetat 1 molar dengan 50 ml larutan NaOH 2 molar. Diketahui nilai Ka. Yang ditanya, A. pH yang terjadi, B. pH larutan jika ke dalamnya ditambahkan 5 ml larutan BaOH 2 kali 1 molar, dan C. pH larutan jika ke dalamnya ditambahkan 5 ml H2SO4 0,1 molar. Bisa kita kerjakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang A. Kita tulis di sini yang diketahui, yaitu asam asetat CH3COOH, kemudian diketahui volumenya 200 ml dan konsentrasinya 1 molar, kemudian dicampurkan dengan NaOH, volumenya 50 ml dan konsentrasinya 2 molar. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ini merupakan larutan penyangga atau tidak, ini bisa kita buat reaksi antara CH3COOH dengan NaOH. Kita tulis di sini ya, CH3COOH ditambah NaOH diperoleh CH3COONA ditambah H2O. Ini langkah kedua. Kemudian kita tulis langkah 3A, mol mula-mula, reaksi dan sisa. Kita tulis di sini 3A. Mol mula-mulanya, ingat rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Sehingga untuk mencari mol, yaitu molaritas dikali volume. Kita cari di sini mol pada CH3COOH, yaitu dengan rumus molaritas kali volume, 1 dikali 200 diperoleh 200, satuannya milimol ya, karena volume yang digunakan adalah mililiter. Kemudian kita cari juga nilai mol NaOH dengan rumus yang sama, 2 molar dikali 50 ml sehingga diperoleh 100 milimol. Kemudian kita tulis di sini mol CH3COOH 200, mol NaOH 100, mol CH3COONA dan H2O belum terbentuk. Kemudian mol yang bereaksi yaitu spesies yang memiliki nilai paling kecil. Kita lihat di sini yang paling kecil adalah 100 ya. Sehingga di sini yang habis bereaksi adalah NaOH. Kita tulis di sini mol yang bereaksi pada NaOH 100. Maka mol yang bereaksi pada CH3COOH di sini koefisiennya sama-sama 1 ya. Maka mol yang bereaksi ini juga sama,
dengan NaOH yaitu 100 milimol. Kemudian pada CH3CONa di sini juga koefisiennya 1 ya. Sehingga mol yang bereaksi juga sama 100 milimol, pada H2O juga sama 100 milimol. Selanjutnya bisa kita lihat mol sisa pada CH3COOH. Ini kita peroleh 200 dikurangi 100 milimol. Pada NaOH ini habis bereaksi. Pada CH3CONa ini 100, pada H2O 100. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, kita peroleh mol sisa pada CH3COOH, di mana CH3COOH ini merupakan asam lemah ya. Kita tulis di sini asam lemah. Kemudian diperoleh mol sisa pada garamnya CH3CONa, sehingga di sini kita peroleh hasil reaksinya terdapat campuran antara asam lemah dengan garam basa konjugasinya. Ini menunjukkan bahwa larutan penyangga yang bersifat asam. Sehingga di sini bisa kita gunakan rumus yang ini ya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya, yaitu mol CH3COOH dibagi mol basa konjugasinya, yaitu mol CH3COO-. Kemudian kita masukkan di sini nilainya. Ka-nya 10⁻⁵ dikali mol CH3COOH 100 milimol dibagi mol CH3COO-. Ini bisa kita lihat dari garamnya ya, di mana garamnya bisa kita ionisasikan, yaitu CH3COONa menjadi CH3COO- ditambah Na+. Di sini mol CH3CONa 100, maka mol CH3COO- ini juga sama ya, 100. Sehingga bisa kita tulis di sini mol CH3COO- yaitu 100. Kemudian kita tulis di sini konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁵. Selanjutnya bisa kita cari nilai pH, yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10⁻⁵ sama dengan, ingat prinsip sifat logaritma. Sifat logaritma pemangkatan yaitu pangkatnya dikali dengan koefisien depan, sehingga min 5 dikali min 1 diperoleh positif 5. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya pada pertanyaan yang B, yang ditanya adalah pH setelah ditambah dengan BaOH 2 kali, di mana diketahui volumenya adalah 5 ml dan konsentrasinya adalah 1 molar. Kemudian di sini kita cari dulu nilai mol dari BaOH 2 kali, yaitu dengan rumus molaritas dikali volume sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5 milimol. Selanjutnya bisa kita cari nilai mol OH-. Hal ini karena pada penulisan reaksinya yang kita tulis adalah mol OH-, kemudian ditambah dengan mol asamnya. Sehingga di sini bisa kita tulis reaksi ionisasi dari BaOH 2 kali menjadi Ba2+ ditambah 2OH-. Kita peroleh nilai BaOH 2 kali adalah 5 milimol. Kemudian mol pada OH-nya kita peroleh, di sini koefisiennya 2 ya. Maka 2 dikali 5 milimol diperoleh 10 milimol. Kemudian dari hasil perhitungan yang sebelumnya, yaitu pada larutan penyangganya, asam lemah, CH3COOH, dan basa konjugasinya, CH3COO-, bisa kita tulis ulang dulu di sini. Selanjutnya, kita tulis reaksi yang terjadi ketika ditambahkan dengan BaOH 2 kali. Karena di sini yang ditambah adalah basa, maka basa ini akan bereaksi dengan asamnya. Jadi bisa kita tulis OH- ini akan bereaksi dengan CH3COOH. Sehingga kita peroleh reaksinya adalah CH3COO- ditambah OH- akan bereaksi dengan H+
sehingga diperoleh H2O. Kemudian kita tulis di sini mol mula-mula, mol reaksi, dan mol sisa. Mol mula-mulanya kita tulis yang sudah kita hitung tadi, OH-nya 10 milimol ya. CH3COOH-nya 100 milimol. Kemudian mol mula-mula CH3COO- ini 100 kita tulis di sini. Pada H2O ini belum terbentuk ya. Kemudian mol yang bereaksi yaitu spesies yang memiliki nilai paling kecil. Kita lihat di sini pada OH- ya. Sehingga di sini yang habis bereaksi adalah OH-. Kita tulis di sini mol yang bereaksi pada OH- 10. Pada CH3COH ini juga 10 ya, karena koefisiennya sama-sama 1. Kemudian CH3CO- ini juga 10. H2O juga 10. Kemudian kita peroleh mol sisa pada OH- ini 0. Pada CH3COOH ini kita peroleh 100 dikurangi 10 ya. Pada reaktan di sini mol sisa itu dikurangin. Jadi kita peroleh 90 ya. Sedangkan pada produk CH3COO- ini produk, mol sisa ini kita peroleh di jumlah 100 ditambah 10, sehingga diperoleh 110. Pada H2O 10. Bisa kita lihat di sini, hasilnya ini kita peroleh mol sisa pada asam lemah dan mol sisa pada garamnya, atau di sini basa konjugasinya kita peroleh. Sehingga ini merupakan larutan penyangga yang bersifat asam. Bisa kita tulis mol sisa yang diperoleh pada halaman berikutnya. Kemudian kita tulis di sini konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya, yaitu CH3COOH dibagi mol basa konjugasinya, yaitu CH3COO-. Kemudian kita masukkan nilainya. Nilai Ka 10⁻⁵ dikali mol CH3COOH 90 dibagi mol CH3COO- 110 sama dengan 10⁻⁵ dikali 0,81, atau bisa kita tulis 8,1 dikali 10⁻⁻⁶ ya. Selanjutnya bisa kita lihat untuk nilai pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 8,1 dikali 10⁻⁻⁶ sama dengan, ingat sifat logaritma pemangkatan, pangkatnya dikali dengan koefisien, sehingga min 6 dikali min 1 diperoleh positif 6. Kemudian sifat logaritma perkalian, ini jadi penjumlahan, sehingga diperoleh min log 8,1. Kemudian diperoleh 6 dikurangi log 8,1 sama dengan 0,908, sehingga diperoleh nilai pH sama dengan 5,092. Jadi bisa kita lihat di sini, nilai pH setelah ditambah dengan BaOH 2 kali, yaitu diperoleh nilai 5,092. Nilai pH ini, jika dilihat dari nilai pH pada jawaban yang A, ingat tadi pH pada jawaban yang A, ini nilai pH-nya kita peroleh 5, ini nilainya berubah, tetapi berubahnya hanya sedikit. Sehingga di sini bisa dikatakan, ini sesuai dengan prinsip penyangga, yaitu mempertahankan nilai pH. Selanjutnya, pada pertanyaan yang C, pH larutan ketika ditambahkan H2SO4 dengan volume 5 ml dan konsentrasi 0,1 molar. Caranya sama seperti yang tadi ya, kita cari dulu nilai mol dari H2SO4 dengan rumus molaritas dikali volume sama dengan 0,1 dikali 5 diperoleh 0,5 milimol. Selanjutnya kita cari mol H+-nya, yaitu dari reaksi ionisasi H2SO4. Ini kita peroleh 2H+ ditambah SO4 2-. Mol H2SO4-nya 0,5 milimol. Kemudian mol H+-nya, di sini koefisiennya 2 ya, maka 2 dikali 0,5 milimol, sehingga diperoleh 1 milimol. Selanjutnya,
kita tulis hasil perhitungan yang tadi, yang di perhitungan A, mol dari CH3COOH, yaitu 100 milimol ya tadi. Kemudian mol pada CH3COO-, yaitu 100 milimol. Selanjutnya, kita tulis reaksi antara asam yang ditambahkan dengan larutan penyangga. Kita lihat di sini, kita tulis dalam penulisan reaksinya adalah H+-nya. Karena yang ditambah adalah asam, maka asam ini akan bereaksi dengan basa. Sehingga H+ ini akan bereaksi dengan basa konjugasinya, yaitu CH3COO-. Kemudian kita peroleh hasilnya adalah CH3COOH. Selanjutnya kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, dan mol sisa. Mol mula-mula dari perhitungan yang tadi ya, pada H+ ini 1 milimol. Pada CH3COO- ini 100 milimol. Pada CH3COOH ini 100 milimol. Kemudian mol yang bereaksi yaitu spesies yang memiliki nilai kecil, yaitu 1 ya. Sehingga di sini yang habis bereaksi adalah H+. Kita tulis mol yang bereaksi pada H+ 1. Kemudian pada CH3COO-, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka mol yang bereaksi juga sama dengan H+, yaitu 1 milimol. Pada CH3COOH ini juga sama ya, 1 milimol. Kemudian mol sisa pada H+, ini kita peroleh 0. Mol sisa pada CH3COO- ini kita peroleh 100 dikurangi 1 ya, sehingga diperoleh 99 milimol. Kemudian mol sisa pada CH3COOH ini ditambah ya, sehingga diperoleh 101 milimol. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, hasil reaksinya ini terdapat asam lemah dengan basa konjugasinya. Artinya, campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya ini akan membentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Bisa kita tulis mol sisa pada hasil reaksi di halaman berikutnya. Kemudian kita tulis di sini konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya, yaitu CH3COOH, dibagi mol basa konjugasinya, yaitu CH3COO-, sama dengan nilai Ka-nya 10⁻⁵ dikali mol CH3COOH-nya 101 dibagi mol CH3COO-nya 99, sehingga diperoleh 10⁻⁵ dikali 1,02, satuannya molar. Selanjutnya bisa kita cari nilai pH, yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+, sama dengan min log 1,02 dikali 10⁻⁵, sama dengan sifat logaritma pemangkatan, pangkatnya dikali dengan koefisien depan ya, sehingga min 5 dikali min 1 diperoleh positif 5. Kemudian sifat logaritma perkalian, ini jadi penjumlahan, sehingga diperoleh min log 1,02. Sama dengan 5 min log 1,02 itu 0,0086, sehingga diperoleh 4,9914. Jadi nilai pH setelah ditambah dengan H2SO4 ini kita peroleh 4,9914. Jika dilihat dari jawaban yang A tadi pH-nya sama dengan 5 ya. Ini nilainya tidak jauh berbeda ya. Kemudian pada jawaban yang B, nilai pH-nya 5,092. Ini juga nilainya tidak jauh berbeda dengan yang B. Sehingga di sini pH setelah ditambah H2SO4 ini mengalami perubahan tetapi hanya sedikit. Sehingga di sini sesuai dengan prinsip penyangga ya, yaitu dapat mempertahankan nilai pH. Jadi seperti itu untuk perhitungan pH penyangga setelah ditambah dengan asam, basa maupun air. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.